Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Salam Parusa. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang simulasi Monte Carlo. Baik, langsung saja. Oke, simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling atau sampel dari proses random. Dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak. Sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Selanjutnya ada pun tahapan simulasi Monte Carlo. Ada 5 tahap. Yang pertama itu adalah membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Yang ketiga, menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Yang keempat, membuat angka random. Lalu yang kelima, membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Oke. Selanjutnya, diagram simulasi Monte Carlo. Jadi, yang pertama itu adalah munculnya sebuah masalah. Lalu lanjut ke konsepsi ke model. Di dalam bagian model ada parameter, ada variabel, dan juga ada hubungan. Lalu lanjut ke proses teori probabilitas. Dalam teori probabilitas ada tahap mengembangkan distribusi ke frekuensi kumulatif. Jika sudah dikembangkan ke frekuensi kumulatif, lanjut untuk mengubah frekuensi distribusi ke frekuensi kumulatif. Jika sudah mengubah frekuensi ini ke frekuensi kumulatif, lanjut lagi ke tahapan angka random atau jumlah random. Jumlah random ini ada tahapan model simulasi, lalu lanjut ke proses menilai model strategi, lalu yang terakhir adalah model perlu ditambahkan atau diperbaiki. Jika keputusannya tidak perlu diperbaiki, lanjut ke keputusan, lanjut ke terakhir. Jika ada yang ditambah atau yang harus diperbaiki, balik lagi ke masalah atau munculnya masalah, balik lagi ke awal. Oke. Di sini saya ada contoh simulasi Monte Carlo dari penjualan ban dari sebuah toko ban. Oke. Jadi setelah dilakukan pengamatan selama 200 hari, sebuah toko ban memperkirakan permintaan ban perharinya seperti pada tabel di bawah ini. Jadi toko tersebut hendak memperkirakan permintaan ban untuk 10 hari ke depan. Oke. Jadi kita asumsikan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke. Ini variabel. Jadi ini data dari selama pengamatannya selama 200 hari dari toko ban tadi. Jadi frekuensinya totalnya ada 200 hari. Ada di variabel pemindahan 0 ini ada 10 hari, 1 ada 20 hari, 2 ada 40 hari, dan seterusnya. Ini data pengamatan dari selama 200 hari. Oke, lanjut. Di langkah satunya kita tetapkan dulu distribusi probabilitas. Oke, di sini ada tabel probabilitas permintaan ban. Jadi tabel yang tadi kita cari probabilitas permintaannya dengan cara membagi frekuensi dengan total frekuensi. Ini ada 10 dibagi 200 ada 0,05, 20 dibagi 200 sama dengan 0,10, 40 dibagi 200, dan seterusnya.
Pada langkah kedua, kita mau menetapkan distribusi kumulatif. Jadi ada kolom baru lagi untuk kumulatif probabilitas. Untuk mengisi kolom kumulatif probabilitas ini, kita tinggal tambahkan saja frekuensi yang sudah kita dapatkan tadi. Pada langkah 1 tadi 0,05, kita tinggal tambahkan 0,10 sehingga hasilnya adalah 0,15. Untuk seterusnya kita tinggal tambahkan lagi hasil sebelumnya 0,15 tambahkan 0,20 hanya 0,35 dan seterusnya 0,35 ditambah 0,35 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,20 ditambah 0,85 hingga dapatlah 1 urutan total. Oke, jika dibikin diagram seperti ini tampilan diagramnya, jadi semakin menaik diagramnya. Ini variabel permintaan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ini gambaran diagram probabilitas kumulatif. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan interval bilangan acak. Ini ada tabel interval bilangan acak, ditambah lagi kolom interval bilangan acak. Untuk menentukan interval, kita bisa lihat pada diagram yang sudah dibuat tadi. Di sini diagramnya pada interval pada variabel permintaan 0 itu intervalnya adalah 1 sampai 5. Lalu pada variabel permintaan kedua ke 1 adalah 6 sampai 15. Ini 6 sampai 15. Jadi mengikuti diagramnya ya. Lalu pada variabel permintaan kedua itu ada 16 sampai 35. Lalu lanjut lagi diagram ini pada interval pada variabel permintaan ketiga intervalnya itu ada 35. Pada variabel permintaan yang keempat itu ada 66 sampai 85. Dan yang terakhir variabel permintaan kelima itu adalah 86 sampai 90. Jika sudah, kita lanjut lagi untuk langkah keempat, yaitu adalah pembangkitan bilangan acak. Oke, untuk membangkitkan bilangan acak, kita buat dulu tabel penarikan bilangan acak. Untuk mendapatkan tabel penarikan bilangan acak ini, kita bisa gunakan Excel dengan cara rumusnya ini sama dengan run between 1 sampai 100. Kenapa 100? Supaya angka random atau angka bilangan acak yang muncul nanti berjumlah 100. Oke, untuk ini kenapa sampai 10 atau 3,7 sampai 10 ini? Karena yang ingin kita ketahui tadi pada soal tadi ingin mengetahui 10 hari ke depan. Jadi yang kita ambil bilangan acak itu adalah bilangan acak 10 bilangan acak pertama. Ini seperti ini 28, 50, 78, 8, 15, 61 dan seterusnya. Jadi 10 bilangan acak ini di bilangan acak pertama. Pada kolom pertama ini kita ambil untuk menjadikan tabel penarikan bilangan acak. Selanjutnya sudah langkah kelima adalah kita jalankan simulasinya. Jadi untuk menjalankan simulasi ini kita
kita masukkan hasil simulasi yang sudah kita cari tadi di Excel. Jadi jumlah bilangan acak 28 itu ada 2, ini 28 ada 2 ya, 28 ini 2, seperti 50 tadi, sini ada 50, di sini langsung ada 3, 8 ada 4, ada 2. Jadi kita masukin semua bilangan acak pertama tadi, jumlah bilangan acak pertama tadi kita cari, lalu kita masukkan di hasil simulasi. 50 tadi ada 3. Oke, selanjutnya kita sudah. Oke. Jadi total hasil simulasi tadi untuk total tadi 29 ya, bukan 28. Tadi ada kesalahan itu, kesalahan ketik tadi pada sini. Totalnya ini harusnya 29 totalnya. Oke, jadi rata-rata permintaan 29 dibagi 10 hari ke depan tadi, jadi bagi 10, jadi 2,9 bang. Jadi ada ini, jadi rata-rata permintaannya 2,9. Nah, di sini kita bisa mencari cara ekspektasinya. Jadi sigma 5 ini mewakilkan variabel permintaan tadi, 5 kan, lalu I sama dengan 0. Jadi kita cari dengan sigma 5 I sama dengan 0, probabilitas dari bank kita tadi yang sudah kita cari pada langkah kedua, lalu dikali permintaan bank. Oke, dikali variabel. Jadi nanti kita masukkan 0,05 ini variabelnya tadi kan ada 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu probabilitasnya kita masukkan dikali sehingga didapatkan 2,9. Jadi hasilnya tidak terlalu jauh, jadi mendekati dengan cara ekspektasi ini. Jadi kalau dilakukan, jika dilakukan 100 kali penarikan bilangan acak, akan terlihat jelas permintaan bank sesuai dengan apa yang sudah kita simulasikan tadi. Jadi hasil dari apa yang sudah kita simulasikan, hasil dari Excel tadi, dari bilangan acak ini 29, itu bisa kita cari juga dengan cara ekspektasi. Jadi hasilnya itu sama atau mendekati, tidak berjauhan. Baik, mungkin itu saja penjelasan simulasi Monte Carlo dari saya. Apabila saya ada salah kata atau ada yang kurang penjelasan dalam materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.